Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Namun, di samping itu, pada pengolahan laterit untuk menghasilkan nikel ada tantangan terbesar. Karena dari pengolahan laterit ini menghasilkan limbah dengan volume yang cukup besar. Nah, laterit biasanya diolah dengan metode hidrometalurgi yang menghasilkan PLC atau Pregnant Leaching Solution untuk memproduksi nikel, mangan, dan kobalt. Sedangkan untuk residu hasil leaching sebesar 80% dari ore yang diolah dengan metode hidrometalurgi akan mengalami penumpukan dan menimbulkan masalah pada lingkungan, tidak memiliki nilai tambah atau nilai jual, dan potensi mineral lainnya seperti silika belum dimanfaatkan secara optimal. Bagaimana solusi yang didapatkan untuk menjawab tantangan tersebut? Residu licin perlu dikelola dengan pendekatan berkelanjutan dan inovasi, seperti yang pertama, ekstraksi silika dengan berkelanjutan. Yang kedua, sintesis SiC dari silika yang diekstrak berpotensi digunakan sebagai material pada anoda baterai. Yang ketiga, memperkuat ekosistem pada baterai litium. Yang keempat, mendukung konsep zero waste dan circular economy dengan menjadikan limbah sebagai sumber daya baru. Nah, laterite ore akan melalui proses hidrometalurgi yang digunakan untuk mengekstrak logam-logam yang bernilai. Proses ini menghasilkan dua produk utama, yaitu MHP atau Mixed Hydroxide Precipitate, yang merupakan produk utama dalam proses pembuatan baterai katoda pada baterai litium. Yang kedua yaitu residu atau biasanya disingkat dengan RLL yang seringkali dibuang meskipun mengandung komponen mineral berharga seperti silika. Nah, residu ini dapat dimanfaatkan kembali melalui beberapa tahap. Yang pertama, RLL diolah untuk ekstraksi silika secara berkelanjutan. Yang kedua, silika yang diekstraksi kemudian digunakan untuk sintesis SiC atau silikon karbida. Yang ketiga, dari SiC ini memiliki potensi besar sebagai material anoda dalam baterai litium yang menggantikan material karbon yang konvensional. Dari langkah tersebut, mendukung pemanfaatan total biji laterit tanpa limbah, integrasi katoda dan anoda dari sumber bahan mentah, pengurangan dampak lingkungan dengan meminimalisasi pembuangan limbah berbahaya, serta implementasi 12 prinsip zero waste terhadap efisiensi energi, bahan kimia ramah lingkungan, dan daur ulang regen. Kemudian pertama yaitu proses leaching NaOH dengan RLL. Pada proses ini bertujuan untuk mengekstrak senyawa natrium silikat dari residu laterit hasil proses hidrometalurgi menggunakan larutan NaOH dengan melalui beberapa tahap. Di antaranya sebanyak 100 ml larutan NaOH dengan konsentrasi 3 mol per liter dimasukkan ke dalam tangki berpengaduk. Setelah suhu reaktor mencapai 90 derajat Celcius, sebanyak 100 gram RLL dimasukkan ke dalam tangki. Nah, proses pelindian atau leaching ini berlangsung selama 120 menit pada suhu tersebut dengan pengadukan yang konstan. Setelah itu, proses leaching selesai. Larutan akan disaring untuk memisahkan antara residu NaOH dan filtrat yang mengandung Na2SiO3. Metode selanjutnya yaitu proses presipitasi silika dengan gas CO2. Presipitasi ini bertujuan untuk mengubah larutan natrium silikat atau Na2SiO3 hasil leaching menjadi silika gel melalui reaksi dengan gas karbon dioksida atau CO2 dengan melalui beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama, filtrat hasil proses leaching yang mengandung Na2SO3 dimasukkan ke dalam reaktor. Kemudian, gas CO2 dialirkan
ke dalam larutan tersebut, di mana pada pH larutan awalnya ini ya adalah 14, dan setelah dialiri gas CO2 akan mengalami penurunan pH di antara 6 hingga pH 10. Selama proses berlangsung, suhu dijaga pada rentan 30 hingga 60 derajat Celcius dan waktu reaksi ditentukan antara 30 hingga 120 menit. Kondisi ini dipertahankan secara stabil untuk membentuk silika gel pada proses presipitasi. Nah, setelah silika terbentuk, kemudian dilakukan proses filtrasi untuk mendapatkan silika gel dan filtrat plus Na2CO3. Proses selanjutnya yaitu proses pencampuran silika dan karbon untuk reduksi karbotermik. Proses ini bertujuan untuk mengubah silika gel menjadi silika padat dan mencampurnya dengan karbon untuk reaksi karbotermik melalui beberapa tahap. Yang pertama, silika gel yang telah diperoleh dari proses presipitasi dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan pada suhu 105 hingga 110 derajat Celcius hingga air yang terkandung menguap sepenuhnya dan membentuk silika padat. Setelah itu, silika yang sudah kering dicampurkan dengan karbon dan perbandingan rasionya yaitu 1:3, yaitu 25% silika dan 75% karbon, lalu dihomogenkan secara merata. Campuran tersebut dihomogenisasi dan akan dimasukkan ke dalam tanur untuk proses karbotermik. Nah, berikut adalah gambarnya. Dan selanjutnya, proses reduksi karbotermik silika dan karbon untuk membentuk SiC. Proses ini merupakan tahap akhir dari pengolahan silika yang bertujuan untuk menghasilkan silikon karbida dengan reaksi karbotermik melalui beberapa tahap. Yang pertama, pencampuran SiO2 plus karbon dimasukkan ke dalam furnace dan dipijarkan pada suhu tinggi, yaitu 1600 derajat Celcius. Kemudian, pemanasan ini dilakukan selama 180 menit atau 3 jam. Nah, pada suhu ini terjadi reaksi antara silika dan karbon, SiO2 dan C, yang akan menghasilkan silikon karbida sebagai hasil dari produknya.